Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Dengan Mbak Airin? Iya, benar. Sebelumnya, Mbak Airin, apa pernah mengikuti sesi konseling? Pernah. Nah, baik. Karena Mbak Airin pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya, saya di sini hanya akan menegaskan asas-asas yang ada dalam sesi konseling ya. Untuk asas yang pertama ada asas kerahasiaan ya Mbak Airin. Nah, asas kerahasiaan ini Mbak Airin pasti sudah tahu kan bahwa setiap konselor itu disumpah untuk merahasiakan rahasia klien dan tidak untuk diungkapkan. Nah, untuk asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Di sini saya hanya akan memberitahu Mbak Airin bahwa saya sudah sangat sukarela membantu Mbak Airin dalam sesi konseling ini ya. Nah, saya harap Mbak Airin juga dengan sukarela menyampaikan apa yang Mbak Airin pikirkan dan rasakan hari ini. Nah, untuk asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, untuk asas ini saya yakin jika Mbak Airin sudah sukarela, maka Mbak Airin akan terbuka kepada saya ya. Nah, untuk asas yang keempat yaitu asas kekinian. Nah, untuk asas kekinian ini bisa jadi masalah hari ini ditimbulkan karena masalah yang sudah berlalu tapi masih mengganjal ya Mbak Airin ya. Nah, untuk asas yang terakhir yaitu asas kemandirian. Nah, di sini yang memutuskan pilihan untuk permasalahan Ibu ada pada Mbak Airin sendiri ya. Nah, di sini saya hanya menjadi perantara ya, bukan berarti saya yang memutuskan, tapi keputusan terakhir ada pada Mbak Airin sendiri. Baik? Baik. Sekarang bagaimana kabarnya Mbak Airin? Jujur lagi agak kacau sih, Mbak. Oh, saya mengerti. Nah, jika Mbak Airin merasa nyaman, boleh Mbak cerita apa yang sedang dihadapi hari ini? Jadi akhir-akhir ini nih aku tuh sering banget ngerasa cemas, nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak ada yang salah terus sama aku. Bisa bayangin, pasti itu bikin Mbak ngerasa nggak nyaman ya? Kalau boleh tahu, biasanya rasa cemas itu muncul di situasi seperti apa ya Mbak? Seringnya sih kalau aku lagi sendirian, kadang aku tiba-tiba kepikiran hal-hal buruk yang sebenarnya belum tentu kejadian. Jadi pikiran-pikiran negatif itu sering muncul di saat Mbak lagi sendiri ya? Iya betul, terus aku jadi susah fokus dan malah makin overthinking. Saya paham, jadi pikiran-pikiran itu pasti mengganggu Mbak ya? Nah, kalau boleh tahu, apa sebelumnya Mbak pernah mengalami ini? Pernah sih, tapi biasanya aku bisa ngatasin. Sekarang ini kayak lebih parah aja. Kita coba membahas lebih detail, kira-kira apa yang menjadi rasa cemas kamu ini lebih muncul pada saat ini? Mungkin karena aku baru aja pindah kerja, tempatnya baru, orang-orangnya baru, terus aku takut kalau aku nggak bisa nyelesain diri. Kalau begitu wajar ya, karena kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, kalau menurut Mbak Airin sendiri, kira-kira apa yang paling menantang pada situasi pada saat ini? Mungkin aku takut nggak diterima sama rekan kerja yang lain. Aku ngerasa semua orang di sana udah dekat, sedangkan aku masih kayak orang asing. Saya mengerti kenapa Mbak merasa khawatir. Jadi Mbak takut merasa kalau Mbak tidak bisa masuk di lingkungan itu. Iya benar, kadang aku mikir aku emang terlalu beda sama mereka. Saya mengerti, tapi dari cerita yang Mbak ceritakan, saya merasa bahwa Mbak masih peduli untuk beradaptasi dan Mbak punya niat baik untuk membaur dengan yang lain. Mungkin iya, tapi tetap aja rasanya berat banget kalau aku harus mulai duluan. Wajar kok kalau Mbak Airin merasa seperti itu. Nah, jika Mbak Airin setuju, kita bisa mencoba cara-cara kecil untuk Mbak bisa bergabung di lingkungan tersebut. Boleh, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Gitu ya. Gimana kalau kita mulai dengan obrolan-obrolan kecil dengan para pekerja lain, seperti berbicara tentang hobi atau yang lain. Nah, itu bisa membuka jalan percakapan Mbak Airin ya dengan yang lain. Kayaknya itu bisa dicoba sih. Kadang aku suka bingung aja mau ngomong apa.
Wajar kok kalau Mbak Airin merasa seperti itu. Nah, Mbak Airin bisa mulai percakapan dengan pertanyaan sederhana seperti pengalaman pekerjaan mereka dalam proyek, seperti itu ya. Oke, aku akan coba deh. Nah, selain itu Mbak juga bisa mengatur rasa cemas Mbak dengan teknik relaksasi pernapasan dalam atau teknik journaling dengan mengungkapkan isi pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran Mbak. Journaling, aku belum pernah coba, itu gimana caranya? Sederhana kok, Mbak cuma butuh untuk menulis isi pikiran Mbak tanpa harus memikirkan tata bahasa atau struktur. Nah, di sini dalam penulisan journaling ini Mbak bisa memahami emosi yang Mbak rasakan gitu kan, apa yang Mbak pikirkan gitu. Kayaknya menarik, aku mau coba nanti malam. Sekali. Nah, Mbak sudah mengambil langkah pertama yang tepat dan dengan datang untuk mencari solusi itu sudah hebat sekali ya. Terima kasih banyak, aku jadi lebih optimis sekarang. Ya, sama-sama. Semoga Mbak dapat segera menyelesaikan rasa cemas Mbak ya. Nah, dan tetap semangat menjalani harinya. Iya, terima kasih.